Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Saya Mia selaku host pada hari ini. Kita akan membahas tentang dicabutnya pandemi COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. Baru-baru ini, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom bersama Komite Kasus COVID-19 membahas nasib pandemi yang memasuki tahun ketiga. Untuk informasi lebih lanjut tentang memasuki masa endemi, kali ini podcast Bongens kedatangan tamu narasumber yaitu Subkor Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, Ibu Septi, yang mungkin sudah sering ya Bu ya kedatangan ke sini ya, di podcast ya. Alhamdulillah. Baiklah Ibu Septi, dari tanggapan berita tadi, apakah status pandemi tersebut akan berakhir di Indonesia khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, Bu? Ya, terima kasih kepada Mbak Mia. Jadi kita hari ini membahas mengenai berakhirnya status pandemi ya, pandemi COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi kalau dulu memang pandemi COVID itu pertama kali ditetapkan sebagai pandemi COVID-19 itu tanggal 30 Januari tahun 2020. Kenapa dibilang pandemi? Karena COVID-19 ini adalah penyakit yang mewabah hampir seluruh dunia itu terdapat kasus COVID-19. Nah, jadi pertanggal 5 Mei tahun 2023 setelah 3 tahun kita berjuang melawan COVID ya dengan banyak hal yang harus kita korbankan, harus isolasi, harus kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Akhirnya melalui Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu mencabut status pandemi itu menjadi kasus endemi. Jadi sekarang ini COVID-19 tidak lagi menjadi masalah kedaruratan global. Artinya kalau kembali ke endemi, artinya ada kasus tetap ada, tapi endemi itu hanya terjadi di beberapa wilayah saja. Tidak menjadi seluruh global, seluruh dunia seperti itu, Mbak Mia. Kemudian dengan status pandemi di Indonesia ini mungkin ada langkah-langkah yang harus kita siapkan. Ya pasti ya, walaupun jadi kalaupun udah dicabut statusnya nggak lagi jadi masalah nasional atau masalah dunia, juga masalah di Kabupaten Musi Banyuasin, tapi tetap kita melaksanakan kewaspadaan dini terhadap adanya kasus ini, karena tadi sudah disampaikan bahwa virus ini tetap ada ya. Tapi tidak lagi menjadi masalah yang kesehatan yang wabah atau seperti itu ya. Jadi kita tetap harus mempersiapkan diri dalam hal untuk menjaga kesehatan ya, tetap melakukan PHBS namanya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga harus kita melengkapi status imunisasi kita, vaksinasi kita ya COVID-19. Nah, salah satunya kenapa Indonesia juga sudah ditetapkan atau berakhir dari pandemi itu karena kita memang sudah herd immunity kita sudah terbentuk untuk melawan COVID-19. Jadi kita juga harus melengkapi status imunisasi. Jadi yang belum booster itu silakan untuk melengkapi status imunisasi COVID-nya itu segera mendapatkan vaksinasi COVID-19 di semua pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Berarti dengan adanya vaksin tadi, jadi kita sudah terbentuk imun gitu ya? Iya, benar sekali. Penularannya juga tidak terlalu gampang gitu ya Bu ya, dengan adanya imun tadi. Jadi misalnya kita kontak dengan orang yang positif COVID-19, kita sudah mendapatkan imunitas ya, di dalam tubuh kita sudah ada antibody untuk melawan COVID. Jadi kita walaupun kita memang terkena virus tersebut ya, tertular, tapi kita tidak mengalami gejala yang berat seperti tahun-tahun dulu kan COVID adalah penyebab kematian yang sampai meninggal dunia. Banyak sekali ya. Kalau untuk tercatat di status global itu hampir 6,9 juta orang itu meninggal di kurun waktu 3 tahun selama pandemi COVID-19. Nah, jadi kalau sudah endemi ini kita masih bisa tertular ya, tapi tidak lagi bergejala berat seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau misal kita berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan juga harus tetap menggunakan masker kan. Kemudian tadi saya sampaikan melengkapi status vaksinasi COVID-19-nya. Kemudian kita kan katanya mau ada status endemi. Nah itu sudah ada secara resmi belum Bu? Kapan dicanangkannya begitu?
Oh ya, jadi kemarin itu WHO itu ada press release dari Organisasi Kesehatan Dunia yang menyatakan bahwa seluruh dunia itu sudah berakhir ya masa pandemi, tidak lagi menjadi pandemi tapi ke endemi. Nah untuk status yang surat resmi dari Kementerian Kesehatan memang belum ada. Nah kita juga masih menunggu, tapi atau press release-nya sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa Indonesia juga sudah mempersiapkan diri ya dari akhir Desember tahun 2022 melalui Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa kita akan memasuki masa transisi ke endemi ya. Jadi kalau misalnya pakai masker itu kalau kita di ruangan terbuka itu sudah bisa lepas masker seperti itu. Ya. Kemudian kalau di ruang tertutup dan kalau kita mengunjungi semua fasilitas kesehatan itu wajib pakai masker karena tetap juga harus pakai masker ya. Karena kita juga harus menjaga diri kita dan orang lain kan. Kalau pakai masker berarti kita terhindar dari penularan virus-virus lainnya. Takutnya nanti sobat sehat nih dibilang endemi, ke rumah sakit pun tidak pakai masker lagi. Iya, karena jadi ngerasa udah bebas kan? ya. Tapi kita tetap saja tuh pakai masker karena bukan hanya virus COVID yang kita hindari, jadi virus-virus lain seperti bakteri TBC ya bisa menular melalui udara dan flu-flu lainnya, virus-virus yang influenza lainnya. Kami mau nanya nih Bu ya. Kita kan masuk ke masa pandemi setelah pandemi itu dicabut ke endemi. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin khususnya Bu untuk menghadapi masa endemi tersebut? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya paling penting ya, poin sekali Mbak Mia. Jadi setelah berakhirnya masa pandemi, tentu saja kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi endemi dari COVID-19. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah penguatan sistem surveillance kesehatan. Surveillance adalah sistem pencatatan pelaporan untuk kasus-kasus penyakit yang potensial wabah atau KLB. Jadi kita nanti tetap melaporkan jika ada kasus yang mengarah ke COVID-19 ya dengan pemeriksaan PCR maupun antigen, itu dilaporkan melalui laporan SKDR namanya, sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit ya. Jadi mulai dari semua pelayanan kesehatan desa sampai dengan di puskesmas ya sampai dengan ke kabupaten dan juga sampai dengan Kementerian Kesehatan. Jadi nanti kalau ada kasus COVID itu ada tetap memberikan sinyal Mbak Mia. Kita ada laporan khusus ke Kementerian Kesehatan, ke portal Kementerian Kesehatan, itu nanti ada sinyal. Nah sinyal itulah yang akan direspon oleh petugas-petugas kita di lapangan melakukan penyelidikan epidemiologi atau kalau dulu tuh kita istilahnya tracking ya. Tracking. Kalau sekarang nggak tracking tapi kita lebih ke PE. PE itu apakah kasus ini memang perjalanannya dari mana, kemudian orang-orang yang kontak erat juga tetap kita lakukan pemeriksaan. Dipantau gitu ya. Itu satu. Kedua kita juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas dan juga rumah sakit. Jadi tetap kita pertahankan apa yang sudah kita lakukan di masa pandemi COVID dan kita tetap meningkatkan layanan kesehatan. Dan juga jangan lupa ya tetap tadi protokol kesehatan dan melengkapi status vaksinasi COVID-19-nya. Tapi kita di Kabupaten Musi Banyuasin untuk vaksinasi sudah sudah aman ya? Alhamdulillah kalau untuk yang 1, 2 dan booster juga sudah rata-rata sudah bisa menerima vaksinasi booster ya, sudah bisa. Jadi tinggal nanti masyarakat kalau seandainya vaksinasi tersedia silakan untuk melengkapi status imunisasinya dengan booster kedua. Sekarang udah sampai booster kedua Mbak Mia. Ya, wajib untuk booster kedua. Kenapa sih harus 2 kali? Ya jadi karena mungkin yang pertama kan kita sistem imunitas ini kalau kita tambah terus jadi nanti makin banyak antibodinya. Nah, seperti itu. Jadi silakan nanti semua layanan puskesmas itu akan memberitahukan melalui media sosial jika ada vaksinasi COVID di puskesmas masing-masing nantinya. Berarti sekarang baru terasa ya manfaat dari imunisasi vaksin kemarin. Iya, betul sekali. Kadang-kadang kan masyarakat susah ya disuruh vaksin. Kalau dulu pada tidak mau tidak mau, takut segala macam. Sekarang udah terasa. Terima kasih kepada Sobat Sehat yang sudah menonton dan terima kasih juga kepada Ibu Safety. Mudah-mudahan obrolan kita pada kali ini dapat bermanfaat untuk Sobat Sehat tentunya, pribadi, keluarga, masyarakat dan seluruh masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya saya akan memberikan pantun mungkin ya. Naik sepeda bannya kempes, untung di rumah ada pompa. Usahakan selalu patuhi prokes demi kesehatan kita bersama. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.